Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada materi yang baru lagi nih di semester yang baru. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang logika matematika. Nah, yang pertama itu ada operasi pernyataan, ada negasi, konjungsi, disjungsi, lalu implikasi dan biimplikasi. Nah, di sini di logika matematika kita main logika ya. Dimana yang pertama negasi atau ingkaran. Nah, suatu pernyataan yang diperoleh dari pernyataan sebelumnya dan mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya disebut adalah ingkaran atau negasi. Ingkaran dari suatu pernyataan diperoleh dengan menambahkan kata bukan. Enggak selalu bukan ya, tetapi tidak. Nah, pada pernyataan tersebut ingkaran dari suatu pernyataan P dilambangkan dengan seperti yang di lambang ini ya. Lambang ini. Nah, dan itu dibacanya bukan P. Nah, bukan P itu yaitu suatu pernyataan yang nilai kebenarannya berlawanan dengan nilai kebenaran P. Berarti ya bertentangan dari nilai P yang benar itu. Jika P benar, maka bukan P yaitu atau bukan P-nya itu salah. Dan jika P salah, maka bukan P itu benar. Kebalikannya dari benar salah jadi benar. Nih yang di sini ya. Nah, masuk ke contoh. Contohnya itu baju itu berwarna merah. Berarti benar ya. Dia itu baju berwarna merah. Dari kalimat di atas maka negasinya berarti kalau negasi itu kan bukan. Berarti baju itu bukan berwarna merah. Nah, begitu ya untuk negasi ingkaran. Nah, konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Kata dan itu dilambangkan dengan seperti yang itu ya, tanda panah ke bawah yang ini. Nah, itu dan. Jika P dan Q pernyataan tunggal, maka konjungsi dari P dan Q dinyatakan dengan nih di sini itu seharusnya ada P dan Q gitu ya. Nah, berarti di sininya juga P dan Q ya, seperti itu. Nah, untuk masuk dalam pernyataannya, berarti kalau misalkan ada pernyataan di sini ada benar, di sini ada benar, di Q-nya juga benar, maka hasil P dan Q-nya itu benar. Lalu P dan Q-nya itu P-nya itu benar, Q-nya itu salah, berarti hasilnya itu P dan Q-nya itu salah. Lalu pernyataan P-nya itu salah, Q-nya itu benar, maka P dan Q-nya itu salah. Pernyataannya salah, Q-nya juga salah, berarti P dan Q-nya itu salah. Lalu contoh di sini apakah untuk pernyataan P-nya itu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Betul kan? Ya, betul. Sudah betul. Q-nya itu ada 2 ditambah 3 lebih besar dari 7. Apakah benar 2 tambah 3? Salah kan ya? Salah. Kita lihat di sini nih, di tabel yang di sini. P-nya itu benar, berarti antara 2 ini ya. Q-nya itu salah, berarti yang kolom ke 2 baris ke 2 yang hasilnya itu adalah salah, berarti kita buat P dan Q-nya itu salah. Berarti kan kalau konjungsi itu pakainya dan, berarti P dan Q-nya itu ada dannya. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5, P-nya dannya itu dari konjungsinya. Dan 2 ditambah 3 ini Q-nya. Itu pernyataan yang salah. Karena 2 ditambah 3 itu kan lebih besar daripada 7. Itu kan pernyataannya salah. Oke, masuknya ke 3. Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata atau. Kemarin tadi dan, sekarang atau. Kalau konjungsi dan disjungsi itu atau. Nah, dilambangkan atau. Biasanya kalau dilambangkan seperti ini atau enggak, atau ke atas. Dan kan ke bawah ya. Ini dan ini atau. Kalau ke atas kayak V itu. Nah, jika P dan Q pernyataan tunggal, maka disjungsi dari P dan Q dinyatakan dengan ini.
Nah, kalau P-nya itu kan ada P atau Q ini, berarti P atau itu ke atas ya, P atau Q. Nah, berarti di sini P atau Q juga. Oke. Nah, rumusnya sama seperti konjungsi, namun berbedanya dari P-nya sama ya, betul-betul salah-salah, Q-nya betul salah, betul salah. Betul? Ya, sama ya. P atau Q yang berbedanya itu dari sininya. Betul-betul jadi betul, betul salah jadi betul, salah betul jadi betul, salah-salah jadi salah. Nah, sekarang dicontoh nih, Rudi pengusaha, P-nya. Q-nya itu Rudi kaya, berarti Rudi pengusaha, Rudi pengusaha betul. Untuk P-nya ini Rudi pengusaha. Nah, untuk kita tambahin ataunya itu kan karena di sininya Q-nya benar juga, berarti Rudi kaya, ini udah termasuk benar. Nah, lalu Rudi pengusaha atau Rudi tidak kaya. Kenapa pakai tidak? Karena tidak itu dari salah, pernyataan salahnya. Jadi Rudi pengusaha sudah betul, salah berarti bukan atau tidak. Berarti atau Rudi tidak kaya. Nah, itu pernyataannya yang P atau Q-nya itu benar. Nah, setelah yang ketiga yaitu Rudi bukan pengusaha. Berarti pernyataannya itu salah ya. Nah, atau Rudi tidak pengusaha, tapi kan gak enak ya kalau pakai tidak, berarti Rudi bukan pengusaha. Atau Rudi kaya kan betul di sininya, berarti ini betul. Ternyata P atau Q-nya itu berarti betul karena ini pakai atau. Nah, Rudi bukan pengusaha, ini salah, betul. Salah atau dari rumus disjungsinya. Lalu Rudi tidak kaya karena pernyataannya salah, berarti ininya itu salah. Oke, disjungsinya itu salah ya. Yang keempat, implikasi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan jika maka. Berarti jika dia berbohong maka dia apa gitu ya. Implikasi dilambangkan dengan ada tanda panah ya. Nah, kalau implikasi itu ada tanda panahnya. Jika P, A, dan Q adalah pernyataan, maka aplikasi jika ya di situ, jika P maka Q. Ditulis P maka Q itu kurang ini ya, berarti P maka Q. Ini Q ya. Nah, udah gitu implikasi merupakan pernyataan sebab akibat. Jadi jika maka pada implikasi P maka Q, P maka P disebut sebab, P-nya itu sebabnya, atau Q-nya itu ya P sebab atau alasan, dan Q-nya itu disebut akibat atau kita sebut kesimpulan. Nah, ini kalian tahu ya, untuk yang di tabel itu P-nya itu untuk alasan, Q-nya itu untuk kesimpulan. Maka P maka Q ini tuh di sini, yang di sini tuh P maka Q yang hasilnya ini betul salah, betul ya. Paham ya, karena sudah dijelaskan sebelumnya. Contohnya nih, jika 2 dikali 5 10, apakah benar? Nah, berarti antara 2 ini ya. Nah, maka 10 dibagi 5 sama dengan 2. Betul kan ya, 10 bagi 5 adalah 2, betul. Berarti yang diambilnya yang baris pertama, kolom kedua. Lalu dibagi nah, pernyataan P maka Q itu yang hasilnya betul. Karena pernyataan P betul, pernyataan Q betul, berarti P maka Q yang hasilnya betul juga. Nah, yang kedua, jika 2 kali 5 10, betul juga. Pernyataan maka yang makanya itu 10 dibagi 5 4. Bukan ya, harusnya 2, salah di sininya. Berarti pernyataan itu implikasinya itu salah. Jika 2 dikali 5 sama dengan 20, salah ya. Nih di sini alasannya salah. Lalu maka 10 dibagi 5 sama dengan 2, betul. Yang hasilnya betul karena jika maka, ada jika maka. Nah, di sini jika 2 kali 5 20, salah juga. Maka 10 dibagi 5 adalah 2. Seharusnya ini 10 dibagi 5 adalah 4 ya. Karena ini pernyataannya harusnya salah. Ya, ini ralat ya, salah. Harusnya 4. Maka 10 dibagi 5 sama dengan
4 itu kan salah pernyataannya, berarti ini udah betul. Ini ralat ya, bukan 2. Oke, yang selanjutnya adalah biimplikasi atau bikondisional. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari 2 pernyataan yang dihubungkan dengan 2 pernyataannya itu maksudnya P dan Q-nya ya, dengan kata jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika, ininya panahnya seperti ini nih. Jika dan hanya jika. Oke, jika dan hanya jika itu kata implikasi dilambangkan dengan panah. Jika P dan Q, kalau implikasi kan seperti ini. Kalau biimplikasi ada 2 panahnya, ke kanan dan ke kiri. Jika P dan Q adalah pernyataan, maka biimplikasi P jika dan hanya jika Q dinyatakan dengan P, biimplikasi dengan Q. Maka yang di dalamnya itu, yang ini berarti rumusnya seperti ini ya. Pernyataan yang P dan Q sama seperti sebelumnya. Yang membedakan yaitu dari dalam ininya. P biimplikasinya berarti betul salah betul. Nah, masuk ke contoh. Jika sama ya, sama kayak di implikasi, biimplikasi juga. Jika 4 dikali 5 sama dengan 20, apakah betul? Betul pernyataannya. 20 dibagi 4 betul juga. Berarti hasil dari ini berarti jika 4 kali 5 sama dengan 20, maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. Itu biimplikasi. Oke, hanya sama diimplikasi, namun pembedaannya yaitu dari sininya ya. Jelas ya? Untuk bisa kalian pelajari yang bawahnya ini. Oke, di latihan soal kalian kerjakan untuk latihan soalnya, dan buat ya soal tentang biimplikasi, implikasi, disjungsi, konjungsi, dan negasinya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.